Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru dari channel YouTube Triple B hari ini teman-teman, saya ingin memberikan review dari dua pertandingan English Premier League. Pertandingan pertama antara Chelsea versus Southampton yang berakhir untuk kemenangan Chelsea dengan skor akhir 3-1, dan pertandingan kedua adalah antara Brighton and Hove Albion versus Arsenal yang berakhir dengan skor imbang 0-0. Untuk sementara Chelsea berada di peringkat nomor 1 di klasmen sementara English Premier League dan Arsenal berada di peringkat nomor 9. Bagi Arsenal, sudah bisa keluar dari zona degradasi menurut saya sudah merupakan sebuah kemajuan bagi Mikel Arteta. Karena sebelumnya kan kita tahu di first 3 matches, Arsenal kalah terus dan kemasukan total 9 gol. After that, setelah itu bisa menang lawan Norwich, bisa menang lawan Burnley, bisa menang lawan Tottenham Hotspur, dan di pertandingan semalam bermain seri lawan Brighton and Hove Albion dengan skor akhir 0-0. Berarti dalam 4 pertandingan terakhir Arsenal hanya kemasukan 1 gol. Oke, itu adalah sebuah kemajuan dari segi defensive record. Tapi secara permainan, permainan Arsenal di pertandingan ini justru menurun, berbeda jauh seperti yang mereka bermain lawan Tottenham Hotspur. Bagaimana dengan Chelsea? Chelsea yang kalah dalam 2 pertandingan sebelumnya di Liga Champions dan juga di EPL lawan Manchester City bisa bangkit dan membantai Southampton dengan skor 3-1. Memang secara skor lain, tampaknya Chelsea dengan mudah bisa mengalahkan Southampton. Tapi secara permainan, Southampton pun memberikan perlawanan dalam urusan mereka bertahan untuk menyerap tekanan yang diberikan oleh para pemain Chelsea. So again, this was not an easy game for Chelsea. Akan sulit bagi Chelsea untuk bisa mencetak banyak gol lawan tim yang mengandalkan sepak bola defensif. Seperti apa yang Southampton tunjukkan pada saat mereka bisa menahan seri Manchester City di kandang Manchester City dengan skor 0-0. City sulit sekali menciptakan peluang. Dan itu juga hampir saja terjadi di pertandingan lawan Chelsea. Sulit sekali sebetulnya bagi Chelsea untuk bisa break up defense dari Southampton. But Chelsea can win and get those 3 points. Oke, saya ingin dulu membahas line up dari Chelsea versus Southampton ya teman-teman, dan yang menarik bagi saya bahwa Thomas Tuchel berani melakukan rotasi yang memang dibutuhkan agar para pemain juga tetap dengan kebugaran 100% ya dalam setiap match. Edouard Mendy, Chalobah kembali diberikan kesempatan bermain, Thiago Silva dan Rudiger, tidak ada tempat bagi Christensen di sini kita lihat, dan kita tahu ada beberapa pemain juga yang belum bisa tampil seperti Reece James, kemudian juga Kante, Pulisic dan juga Mason Mount yang memang kabarnya tidak 100% fit. Maka itu Mason Mount masuk dari bangku cadangan di menit ke-65. Di depannya ada Cesar Azpilicueta, Ruben Loftus-Cheek yang mendapatkan kesempatan tampil sebagai starter pertama kalinya di EPL, Mateo Kovacic, Ben Chilwell, Timo Werner, Hudson-Odoi, Lukaku. Saya agak sedikit bingung nih ya bahwa Tuchel berani menempatkan Hudson-Odoi itu di belakang Lukaku. Padahal kita tahu dia biasa bermain di sektor wing. But it's okay. Ini mungkin adalah sebuah percobaan yang dia lakukan untuk juga bisa memberikan feeding bola kepada Lukaku. But that did not happen. Saya tidak melihat ada umpan-umpan akurat yang diberikan oleh Callum Hudson-Odoi. Dari Southampton, memang kita tidak begitu familiar dengan para pemainnya. Tapi saya sering melihat permainan dari James Ward-Prowse yang menurut saya adalah salah satu gelandang terbaik ya asal Inggris yang bermain di EPL. Dia mendapatkan kartu merah, sayang sekali. Theo Walcott, mantan pemain Arsenal, Romeo, Tella, Redmond, Adam Armstrong, ini 2 penyerang ini cukup berbahaya jika tidak dikawal ketat. Kyle Walker-Peters, Salisu, Bednarek, Livramento, mantan pemain Chelsea ya yang dulunya bermain di tim junior Chelsea. Kemudian Alex McCarthy. From the flow of the game ya, terlihat teman-teman bahwa Southampton tidak ingin keluar menyerang. Tentu mereka khawatir dengan fast break yang biasa diperagakan oleh para pemain Chelsea. Jadi memang Southampton memilih untuk bertahan dulu dan mereka betul-betul bertahan secara rapat. Maka itu sulit bagi Chelsea sebetulnya untuk menciptakan peluang yang berbahaya. Memang hampir saja sih Werner mencetak gol menerima umpan dari Cesar Azpilicueta, tapi juga sulit bagi mereka jika tidak mengandalkan skill individunya untuk menerobos masuk ke kotak penalti pertahanan dari Southampton. Chelsea akhirnya bisa mencetak gol dari sepak pojok. Yang kita perhatikan bahwa Chilwell mengirimkan umpan, ya terkena sundulan dari Ruben Loftus-Cheek yang menurut saya itu bukan assist ya. Mungkin juga Ruben Loftus-Cheek coba untuk menyundul bola tersebut ke arah gawang dari McCarthy. Tapi di tiang jauh ada Chalobah yang bisa connect
dengan sundulan yang dilakukan oleh Ruben Loftus-Cheek untuk mencetak gol dengan sundulan kepala juga, diving header, gol kedua bagi Chalobah setelah sebelumnya jika saya tidak salah dia mencetak gol di match pertama Chelsea ya musim ini pada saat mereka menang 3-0 lawan Crystal Palace. Ya jika saya salah silakanlah kalian koreksi ya. Jadi pemain-pemain muda seperti ini perlu juga ditampilkan oleh Thomas Tuchel di pertandingan-pertandingan yang melawan tim-tim papan bawah atau juga papan tengah agar mereka juga mendapatkan menit bermain. Memang secara permainan kita juga bisa perhatikan bahwa Southampton memilih untuk betul-betul mengandalkan counter attack. Tapi tidak mudah menghadapi dua wingback seperti Cesar Azpilicueta dan juga Ben Chilwell yang kita tahu juga bisa bermain di posisi fullback. Memasuki babak kedua sebetulnya Werner sudah mencetak gol itu ya. Umpan dari Ruben Loftus-Cheek, tapi sebelumnya Cesar Azpilicueta telah melanggar Kyle Walker-Peters, jadi itu tidak diberikan gol. Sayang sekali. Second half ternyata Walcott ditarik keluar padahal Walcott hampir mencetak gol melalui sundulan, dan kita lihat ada pelanggaran yang dilakukan oleh Chilwell ke Livramento yang memberikan peluang bagi James Ward-Prowse untuk mencetak gol dari penalti. Dia bisa mengecoh Mendy dan akhirnya pergantian yang saya tunggu, karena Callum Hudson-Odoi seperti tadi yang saya jelaskan, dia tidak banyak memberikan feeding bola ke Lukaku. Lukaku juga tampaknya terisolasi, dia tidak mendapatkan suplai bola yang dia butuhkan, tapi at least dia melakukan pergerakan tanpa bola atau juga pergerakan-pergerakan agresif untuk menyulitkan para pemain Southampton di defense. Jorginho juga masuk menggantikan Kovacic. Kenapa Mount dan Jorginho masuk? Agar aliran bola tuh lebih rapi ke depan. And then ya James Ward-Prowse wajar sih mendapatkan kartu merah ya karena pelanggaran yang keras kepada Jorginho. Beruntung Jorginho masih bisa melanjutkan pertandingan and Timo Werner can score. Kita lihat bagaimana Cesar Azpilicueta ya terlibat dalam gol itu bersama juga dengan Ross Barkley yang kirim umpan ke Cesar Azpilicueta, dan Werner berada dalam posisi yang menguntungkan untuk mencetak gol. Ini gol yang penting tentunya bagi Werner. Gol pertamanya di EPL musim ini, sebelumnya dia memberikan assist kepada Rudiger di pertandingan lawan Tottenham Hotspur. Dan Ben Chilwell can score gol melalui kemulut. Dan kita perhatikan bahwa pertandingan ini Chelsea versus Southampton sama seperti pertandingan Tottenham Hotspur versus Chelsea, di mana Chelsea menciptakan puluhan peluang. Ya, tidak semuanya memang on target tapi menciptakan puluhan peluang. Artinya apa? Chelsea total dominan di pertandingan ini, terutama saat Southampton sudah bermain dengan 10 pemain. Seperti yang saya pernah jelaskan, tidak mudah mencetak gol lawan tim yang hanya bermain dengan 10 pemain karena akan tentunya mereka fokus di lini pertahanan, tetapi Chelsea bisa mencetak 2 gol tambahan. Ini adalah kemenangan yang penting bagi Thomas Tuchel untuk bisa mengembalikan kepercayaan diri dari para pemain Chelsea. So well done for Chelsea. Kemenangan yang penting bagi mereka, dan untuk sementara memang mereka berada di peringkat nomor 1 klasmen sementara EPL. Tapi kita tunggu nanti ke depannya apakah bisa konsisten atau enggak dengan mencetak banyak gol. Karena yang dibutuhkan oleh Chelsea itu bukan hanya permainan bertahan atau bertahan secara solid, tapi juga perlu efektif di lini depan. Sekarang saya ingin membahas pertandingan kedua antara Brighton and Hove Albion versus Arsenal yang berakhir dengan skor imbang 0-0. Saya siaran pertandingan ini kan semalam teman-teman di SCTV, dan telah saya jelaskan serta tegaskan bahwa Arsenal belum bangkit. Betul, Arsenal menang 3 pertandingan sebelumnya sebelum lawan Brighton. Tapi itu adalah progres dari Arteta untuk bisa membalikkan keadaan. Karena sebelumnya Arsenal kalah 3 match berturut-turut dan banyak kemasukan gol. Tapi yang dibutuhkan Arsenal adalah konsistensi agar mereka bisa kembali berada di zona papan atas. Karena targetnya tentu adalah untuk membawa Arsenal kembali bermain di kompetisi antar klub Eropa musim depan. Jadi yang diperlukan adalah 2 hal dalam urusan konsistensi, yaitu dari cara permainan dan juga hasil akhir. Ternyata itu tidak bisa kita lihat di pertandingan lawan Brighton. Dan justru menurut saya nih, seperti yang juga saya jelaskan di acara live tersebut, di program live tersebut, bahwa dengan hasil seri ini justru Arsenal yang beruntung. Karena Brighton mendapatkan banyak peluang untuk mencetak gol. Justru Brighton gagal meraih kemenangan karena kesalahan para pemainnya sendiri yang tidak bisa memanfaatkan begitu banyak peluang. Di depan gawang dari Ramsdale banyak peluang yang terbuang, maka itu tidak banyak yang on target. Jika ada on target juga, ya Ramsdale adalah penjaga gawang yang bagus sih, perlu saya akuin juga. Permainannya cukup baik. Jika sudah lewat dari para pemain defense Arsenal, maka dia masih ada untuk bisa melakukan save. Oke, from the lineup, from Brighton, Robert Sanchez, Shane Duffy, Lewis Dunk, Dan Burn. Ini pelatih dari Brighton ini bagus loh teman-teman, yaitu Graham Potter. Dia fleksibel ya dengan taktiknya, dia sering juga melakukan perubahan formasi. In this match dia justru menaruh 5 pemain di lini tengah untuk mencegah para pemain Arsenal mengandalkan speed and power
untuk bisa melakukan terobosan ke lini pertahanan dan itu berhasil. Ada pemain seperti Pascal Gross, Adam Lallana, dan Jacob Mulder yang sulit banget dilewatin. Kemudian ada Marc Cucurella, ada Joel Veltman di dua posisi wingback. Di depan ada Leandro Trossard yang bermain di belakang Neal Maupay. Neal Maupay sebagai target man. From Arsenal hanya satu pergantian, yaitu Lokonga yang masuk menggantikan Granit Xhaka karena Xhaka cedera ya di pertandingan lawan Tottenham Hotspur. Seperti biasa Aubameyang sebagai kapten dan target man, sangat mengecewakan penampilan dari Aubameyang. So from the game terlihat dari menit-menit awal nih Brighton langsung pressing, dan pinternya nih ya taktik yang diterapkan oleh Potter, yaitu para pemain Brighton perlu melakukan pressing itu di lini tengah dan juga di lini pertahanan dari Arsenal, sehingga para pemain Arsenal itu tidak bisa mengalirkan bola dengan rapi. Dan itu yang memang terjadi, karena saya juga tidak melihat peran dari Odegaard di pertandingan ini di babak pertama. Saya juga memberikan penjelasan tentang hal itu pada saat live, pada saat halftime, bahwa Odegaard sebagai playmaker tidak berkembang. Karena pressing yang dilakukan oleh para pemain Brighton itu mencegah para pemain Arsenal untuk mengembangkan atau bermain kreatif dari lini tengah. Sehingga yang diandalkan adalah dua pemain yang bermain di sayap seperti Emil Smith-Rowe dan juga Saka, dan itu juga tidak mudah karena ada dua wingback seperti Veltman dan juga Cucurella yang terus menutup gerakan kedua pemain muda tersebut yang mengandalkan speed, power, dan juga tentunya teknik. Di babak pertama ya yang memang saya perhatikan begitu banyak peluang dari para pemain Brighton, tapi saya tidak melihat ada peluang yang berbahaya ya karena banyak yang off target. Memang hampir sih mereka mencetak gol tapi dianggap telah dilakukan pelanggaran ke Ramsdale, kan yang Ramsdale yang kehilangan ya tangkapan. Maksudnya dia sudah tangkap bola tapi lepas dari tangkapannya. And Saka hampir mencetak gol dan Aubameyang hampir mencetak gol karena memang sundulannya terkena tiang. Second half, dan ternyata apa yang saya katakan di halftime di acara live itu terbukti benar karena Odegaard ditarik keluar. PP masuk, not bad. PP was not bad, tapi saya juga agak gregetan ya melihat PP itu terlalu lama menguasai bola. Padahal tuh dengan taktik yang diterapkan Brighton ya akan logisnya Arsenal tuh mengandalkan fast break atau counter yang cepat, mengandalkan speed dari Saka dan juga Emil Smith-Rowe. Artinya bola perlu dialirkan secara cepat. Tapi justru PP mendelay permainan. Dan yang juga saya tunggu, Aubameyang yang sebelumnya mendapatkan peluang walaupun dia dinilai sudah berada dalam posisi offside, tapi dia tidak bisa mencetak gol, digantikan oleh Lacazette yang mencetak the winning goal di pertemuan kedua tim musim lalu di kandang Brighton. And Brighton juga ada melakukan beberapa pergantian pemain, dan kita lihat Emil Smith-Rowe ya hampir mencetak gol. Kita lihat passing yang baik dari Thomas Partey. Sayang dia memilih shooting ya, tapi tidak salah juga sih karena dia sudah berada di dalam kotak penalti. Padahal ada Saka di tiang jauh, and Brighton mendapatkan dua peluang berbahaya itu dua-duanya di babak kedua. Satu dari Cucurella yang ditahan oleh Ramsdale dan satu lagi oleh March ya yang melakukan sundulan tapi bisa ditahan. Dan ada juga call untuk penalti ya. Saya pikir beruntung juga tuh Gabriel. Padahal saya melihatnya sih dia menarik ya atau menahan tampaknya Shane Duffy tampaknya yang ditahan itu. Sepertinya Shane Duffy ingin menyundul bola dari umpan yang diberikan oleh rekan yang lain dari lini tengah, dan pertandingan berakhir 0-0 yang menurut saya keberuntungan berada di pihak Arsenal karena juga ya kesalahan para pemain Brighton yang tidak bisa memanfaatkan begitu banyak peluang yang mereka ciptakan. Dan bagi saya pertandingan ini justru terlihat bahwa Arsenal memang memiliki kesulitan untuk bertanding lawan tim-tim yang mengandalkan high pressing game atau high line of defense seperti apa yang dilakukan City dan kemudian Brighton. City kan high line of defense, tapi Brighton adalah high pressing game, dan sangat beruntung bagi Arsenal untuk mengakhiri pertandingan ini dengan hasil imbang. Kita juga tidak bisa melihat kreativitas dari para pemain Arsenal. Odegaard mati kutu, maka itu dia perlu diganti. Jadi Arteta masih punya pekerjaan yang berat ke depan. Dia perlu untuk bisa membentuk sebuah formula jika timnya diberikan pressing yang ketat seperti di pertandingan lawan Brighton. Dan sejak musim 86-87 kali ini Arsenal lagi-lagi ya untuk pertama kalinya sejak musim 86-87 Arsenal dalam 7 pertandingan awal di EPL hanya bisa mencetak 5 gol. Seharusnya kan Arsenal di atas kertas bisa menang lawan Brighton, tapi tactically memang kita lihat Graham Potter lebih unggul daripada Arteta. Jadi Arteta memang harus banyak belajar, ya mungkin juga belajar lagi nanti dari Pep Guardiola kan. Maka itu saya berkali-kali mengatakan saya tidak paham apa yang dia belajar dari Pep Guardiola. Sebagai asisten Pep Guardiola sulit untuk bermain kreatif Arsenal. Dan yang kita pelajarin dari match Chelsea adalah para pemain bisa memanfaatkan peluang-peluang yang mereka peroleh. Beda jauh dengan para pemain Brighton yang mendapatkan begitu banyak peluang, yang lebih banyak adalah off target. No hit, only football, salam sepak bola.